kehendak bebas ya. Manusia itu memiliki kebebasan dalam ketergantungan. Atau kenapa begitu? Karena yang saya katakan dia punya dua posisi. Posisi sebagai ciptaan sudah pasti tidak bisa lepas dari pencipta. Tetapi karena dia juga adalah pribadi, maka dia bebas bertanggung jawab. Nah, tapi kebebasan dia tidak bisa bebas mutlak karena dia tidak bisa melepaskan diri dari posisi sebagai ciptaan. Nah, namun bukan berarti dia tidak bebas, sangat bebas dia. Jadi kebebasan yang dimiliki oleh manusia adalah kebebasan yang terikat dan keterikatan dalam kebebasan. Saya kasih contoh, ikan di air. Ikan di air itu bebas enggak? Ikan teri dari Medan dia mau sampai ke Afrika sana, siapa mularan dia? Bebas dia. Tapi dia terikat enggak? Terikat sama Terikat sama air kan? Ikan paus yang dikatakan sebagian gede itu, dia bisa kemana-mana. Dia terikat dengan air, tapi dia bebas. Ya begitulah ibarat manusia dengan Tuhan. Bebas, tapi terikat dalam kebebasan. Kebebasan dalam keterikatan. Ikan paus bisa naik ke Gunung Tangkuban Perahu enggak? Bisa naik. Tapi ketika dia di Tangkuban Perahu, namanya ikan asin. Karena dia sudah melawan hakikat atau ketetapan Allah. Itu artinya dia mau melepaskan diri dari keterikatan dalam kebebasan. Maka jadilah ikan asin. Walaupun masih juga termasuk golongan seafood. Ikan asin itu juga kan jenis seafood kan. Ya, jadi itu contohnya Bapak Ibu, bahwa manusia itu memiliki kebebasan sebebas-bebasnya mau kemana saja selagi ia terikat pada Allah. Selagi ia terikat dengan Allah, ia bebas. Jadi memang bahasanya, bahasa teologianya yaitu terikat dalam kebebasan dan bebas dalam keterikatan. Itulah manusia. Selagi dia terikat dengan Allah, dia bebas untuk melakukan apa saja dalam keterikatan itu. Ya, tapi ketika dia sudah nggak mau terikat, dia mau jalan sendiri, jadi ikan asin dia. Jadi inilah posisi, inilah kondisi manusia menurut Alkitab. Sampai Yesus datang kembali, manusia tetap adalah manusia. Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti, tapi tidak akan pernah seperti. Sampai Yesus datang, manusia hanya pada posisi hampir sama seperti. Jadi mustahil manusia mau memiliki mata seperti mata Allah, tangan seperti tangan Allah, hati seperti hati Allah, kaki seperti hati Allah. Ini sama dengan tidak menerima diri. Karena Allah sudah kasih kita mata kan. Itu aja salah digunakan, minta lagi mata Allah. Bebas dalam keterikatan, terikat dalam kebebasan. Itu akan berlangsung terus sampai Yesus datang. Seperti itu. Karena kita terikat dengan Allah, maka setiap perbuatan kita, setiap tindakan kita harus kita pertanggungjawabkan. Nanti pada saat pengadilan Kristus di sana. Dan tiap-tiap orang akan bertanggung jawab sendiri. Jadi sebenarnya nggak perlu sewa terhadap orang lain. Tiap-tiap orang akan bertanggung jawab. Kita kasih tahu, cukuplah kasih tahu. Tapi kalau kasih tahu dan dia tidak mau tahu, ya sudah, itu tanggung jawabnya sendiri. Yang penting kita kasih tahu dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, dengan dasar yang benar, berdasarkan firman Allah.